Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Sehat ibu ya? Sehat. Alhamdulillah. Masih puasa ibu-ibu? Puasa. Full tuh ya? Iya, full. Alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada hari ini dalam kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga program Keluarga Harapan. Baiklah ibu-ibu semua, pada hari ini kita akan belajar materi tentang penanganan dan pencegahan stunting bagi kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi materi kita pada hari ini yaitu ibu-ibu, kita akan belajar masalah pencegahan dan penanganan stunting melalui kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Namun sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya akan mengulas sedikit materi kita pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang bentar Bu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ibu-ibu? Lupa ibu-ibu ya. Baiklah saya ingatkan ibu. Yaitu mendukung ayah dan ibu dalam pemberian stimulasi pada janin. Jadi Bu, stimulasi pada janin itu ada 3 macam. Ingat tidak masih ibu-ibu? Yang pertama, stimulasi dalam bentuk sentuhan. Ya. Yang kedua, stimulasi dalam bentuk suara. Yang ketiga, stimulasi dalam bentuk cahaya. Nah, sentuhan itu ialah kalau ibu hamil itu rajin-rajin dipegang baik, kan? Digosok-gosok, ya kan? Nah, baik ibu maupun ayah tidak apa-apa, itu pemberian stimulasi loh Bu. Nah inilah yang kita harus pahami, kan? Nah, digosok-gosok, disentuh, kan baiknya kan tahu ibu ya. Kedua itu melalui suara, diajak ngobrol kan, diajak ngomong. Sering dah ibu-ibu waktu hamil ya. Dicacak di bisi, ditempel di perut kan. Itu pemberian stimulasi dalam bentuk suara ibu-ibu ya. Kalau mungkin lagi nak tidur, putar ke surat Yasin apa apa itu. Jangan ibu putar keremik lagi Oke, lanjut Bu ya. Terus stimulasi pencahayaan. Dikasih cahaya di center ibu, center jangan HP. Kalau HP itu ada radiasi merusak. Center. Dia tuh ada pencahayaannya, terang nanti kelihatan. Nah itu ya Bu ya. Nah itu sekilas pelajaran kita pada minggu kemarin. Pada hari ini kita belajar masalah memberikan pencegahan stunting melalui kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi bayi baru lahir tuh perlu disejahterakan pokoknya Bu. Sejahtera itu kan artinya apa ibu? Bahagia, senang, gembira, kan? Ibunya juga harus bahagia, senang dan gembira. Nah karena itu faktor mempengaruhi untuk pencegahan stunting. Jadi apa itu yang dimaksud dengan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui? Jadi ketika bayi baru lahir itu harus kita kondisikan dalam keadaan yang baik, yang gembira, yang senang. Ibunya juga begitu, harus dalam kondisi yang baik, gembira dan senang. Jadi hal ini bisa mencegah terjadinya stunting pada bayi dan balita. Jadi itu ibu-ibu ya yang perlu kita ketahui. Jadi hari ini ada 3 poin yang akan kita pelajari. Pertama itu apa yang dimaksud dengan kesejahteraan bayi dan ibu menyusui. Itu tadi sudah kita pelajarin sama-sama. Intinya kurang lebih ya seperti itu, bahwa bayi baru lahir itu harus dalam kondisi yang senang dan gembira dan sejahtera, ya kan? Begitu juga ibunya, ibu yang menyusui itu harus dalam kondisi yang senang, gembira dan sejahtera, ya. Kedua nanti kita akan belajar masalah hambatan dan solusi. Bagaimana caranya agar kesejahteraan bayi baru lahir terpenuhi, kesejahteraan ibu menyusui terpenuhi. Hambatan-hambatannya apa saja dan solusi-solusi yang akan kita jalankan agar tidak terjadi hambatan tersebut. Dan terakhir nanti di poin ketiga kita akan membahas masalah kebiasaan ataupun adat istiadat
yang baik yang bisa mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui, ya. Baik, pada poin pertama tadi ibu-ibu, masalah kesejahteraan untuk bayi baru lahir itu ada 2 poin, Bu. Ada pemenuhan fisik dan pemenuhan mental. Nah, bicara masalah fisik itu apa saja, Ibu? Ibu tahu nggak? Mungkin sudah biasa dilakukan. Ketika bayi baru lahir, itu apa yang biasanya Ibu lakukan? Bayi baru lahir, ya, yang mandi ke? Ya, Jadi popok. masuk. Nah, masuk. Apalagi, Bu? Dipopoki, ya, langsung dikasih selimut. Iya, kan? Nah, kalau adat kita tadi yang adat itu kan diazankan, ya kan? Nah, di bedung, ya. Nah, apalagi? Yang paling utama tadi apa, Bu? Ya, dapur sudah itu yang penting. Itu namanya inisiasi menyusui dini, IMD istilahnya. Itu yang paling penting. Nah, jadi tinggal kita bagi, Ibu. Kalau yang namanya menyusui, dikasih selimut, didekat dengan ibunya biar hangat, dibersihkan dulu, dimandikan, itu namanya kebutuhan fisik. Ya, kebutuhan fisik bayi. Yang ngelakuinnya siapa? Ya kita orang tuanya, kan? Ya kan? Ya dibantu bidannya, ya, bidan yang melahirkan atau dokter yang melahirkan, ya. Tapi secara seluruh itu kan orang tua. Dalam hal ini ayah dan ibu, kan? Dan itu kebutuhan fisik namanya ibu, ya. Selama ini kita lakukannya. Cuma kita pengen tahu, oh ternyata yang aku lakukan ini kebutuhan fisik. Kalau ini kebutuhan mental. Kebutuhan mental itu apa dia itu? Ialah tadi kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan. Ya, bayi itu dibuat nyaman ketika dia lahir itu kan, ditaruhkan di posisi yang nyaman kan, dibuat dia senyaman mungkin. Nah itu mental namanya, Ibu, ya. Jadi ibu-ibu udah paham, ya. Yang paling utama itu yang harus kita lakukan apa, Ibu? ASI. ASI itu dia bayi baru lahir maksimal 30 menit harus segera dikasih ASI. Mentagenya apa mandi, Bu? Dipaksa, Bu, dekat-dekat ke bayi. Tidak mungkin. Harus dikasih raksana, ya. Iya. Ada yang nyaman, ya. Tapi tidak apa-apa, didekatkan. Dia harus dirasakan. Karena itu untuk mencegah agar tidak terjadi stunting. Ya, maksimal 30 menit ketika sudah lahiran itu harus disusui. Itu namanya inisiasi menyusui dini, IMD, ya. ASI langsung, ya. Itu langsung air susu ibu. Selama sampai 6 bulan itu harus dikasih susu. Lewat 6 bulan baru ditambahkan dengan makanan tambahan. Bubur. Tapi ingat makanan yang lembut-lembut dulu, kan? Jangan langsung yang keras-keras, ya, Bu, ya. Bahaya bagi pencernaan. Jadi itu, Bu, ya. Nah, itu jadi ibu-ibu sudah paham masalah itu. Jadi itu kebutuhannya. Nah, kalau untuk ibu menyusui apa? Ada 2 juga. Ada bagian fisiknya yang harus dipenuhi, ada bagian mental. Untuk ibu-ibu menyusui itu harus kita buat dia sejahtera, keluarga harus buat dia sejahtera, karena itu akan berpengaruh kepada fisik, kepada susu ibu, air susunya maksudnya, ya. Jadi mentalnya harus dijaga juga. Apa itu mentalnya? Ya sama seperti anak tadi kan, ya. Ada fisik, ada mental. Fisiknya yaitu harus makan makanan yang bergizi agar air susunya juga banyak, air susunya juga sehat. Jadi harus makan yang bergizi, kesehatannya harus dijaga agar bayinya tidak gampang sakit. Nah itu mentalnya, ya itulah tadi harus dijaga mentalnya tadi, dibuat senang, dijaga agar tidak stres, karena itu pengaruh ke ibu, reproduksi, pengaruh ke susu, ASI. air susunya juga berpengaruh. Jadi kalau mental ibunya tadi stres dan nyusi anak itu semalas-malas, ya, nah itu berbahaya kan. Nah, banyak lagi hal-hal lain. Nah selanjutnya ibu-ibu hambatannya, nah, itulah tadi kita sebagai keluarga
harus membantu agar hambatan-hambatan dalam pemberian kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui itu harus dijaga. Mungkin kita keluarga berkunjung kan, memberikan semangat kan, apalagi misalnya baru lahiran berduyun-duyun gitu datang kan ke dia kan. Nah itu kan memberikan support dan semangat baik ke bayinya maupun ke ibunya, jadi gembira, senang kan, tidak ada pikiran yang kacau dengan ibunya kan. Nah biasanya 40 hari tidak suruh begawi dulu biasanya kan, begawi yang berat-berat ya nak, ya ibu ya, benar tidak ibu? Iya kan? Kalau aku dulu maksud aku dah hampir seminggu aku rasa ya nak, yang nyuci itu, iya nak, nyuci itu kan. Kalau zaman kita dulu tuh apa batu untuk hancurkan darah itu kan, sore-sore mulai angkat ke batu kan. Nah itu jadi dibantu kan, kalau kebetulan dekat rumah kita bantu, suami juga begitu kan. Jadi kesejahteraan itu harus dipenuhi, sama-sama dipenuhi agar tidak terjadi stunting tadi Bu ya, agar pencegahan stunting dapat kita lakukan. Jadi itu tadi masalah hambatan tadi, manfaatnya. Terus manfaatkan layanan puskesmas Bu ya, manfaatkan puskesmas, awasyandu yang ada itu harus rutin lakukan pengecekan. Kan kita kan sudah lahir itu biasanya kan kontrol ya Kak. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, konsultasi dengan bidan. Kalau ada hal yang harus tanyakan kan, karena kesehatan, gizi, kesejahteraan itu berpengaruh sekali dengan pencegahan dan penanganan stunting ya. Lanjut di poin terakhir yaitu masalah kebiasaan dan adat istiadat. Mungkin di kita adat istiadat kebiasaan itu tidak terlalu lagi berjalan lah ibu ya. Paling hal-hal yang ibaratnya kalau menyambut bayi baru lahir, kita akikahan dan sebagainya itu sudah biasa maksudnya Bu. Nah adat-adat yang baik, yang bagus, yang harus kita laksanakan, tidak apa-apa Bu dilaksanakan. Tapi kan ada mungkin di tempat-tempat lain itu yang memang betul-betul sakralnya. Katanya baru lahir itu harus berendam di sumur, mandi untuk bersih, harus berendam ke sumur. Nah itu kan hal-hal yang iya, itu di tempat-tempat lain itu banyak kejadian hal-hal seperti itu. Kalau di kita di sini kan tidak terlalu lagi kan, paling mungkin makanan masih tidak boleh makan itu 40 hari, lepas jalan dulu, dijaga kan. Nah kira-kira kalau yang di sini apalah Bu adat istiadat itu selainnya? Kalau makan apa biasanya tidak boleh? Iyo, ikan berbisa ya. Paling itulah ya gitu ya. Maka dia berhubung lah. Berhubung lah jadinya. Tidak penuh gizinya kan. Susu kalau memang itu kan. Jangan makan iwak pelumbu. Ya ayam tidak apa-apa lah kan gizi gitu. Nah adat seperti itulah yang harus di istilahnya harus kita buang singkir dulu ibaratnya. Kalau makan iwak pelumbu mah tidak penuh gizinya kan. Nah, kurasa mungkin itulah ibu-ibu pelajaran kita pada hari ini. Pengetahuan yang ibu-ibu dapat ini tidak sedikitnya harus disampaikan, baik mungkin ke tetangga, keluarga, kerabat kita yang mungkin dalam hal ini ada bayi atau mungkin dalam hal ini mengandung kan. Nah itu harus kita sampaikan dan jika perlu kita juga menerapkannya ya Bu ya. Aku paling kemudian. Baik ibu-ibu, saya rasa cukup itu saja pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa agar disampaikan ke keluarga kita, kerabat kita, dan diterapkan di rumah kita ya. Saya rasa itu saja. Saya Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.